Jangankan dirimu, semut pun kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi hadana lidinil hanafiyati samhah wa waffaqana littiba'i sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi hadil ummah wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadza ila yaumil iqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah di mana saja Anda berada. Sahabat Kalam Aswaja yang budiman. Dalam satu kesempatan saya pernah ditanyai oleh seorang pemuda. Katakanlah pemuda itu bernama Asep. Nah, Asep pernah bertanya sama saya, Kang Ustadz, kira-kira bagaimana sih agar kita itu dihormati dan dihargai oleh seseorang? Dan saya menjawab pertanyaan Asep tersebut dengan sederhana. Teringat dengan satu kutipan tamsil kalimat yang berada di dalam kitab Al-Jurumiyah, yaitu mayyukrimni ukrimhu. Artinya, barang siapa yang memuliakanku, maka aku akan memuliakan orang tersebut. Barang siapa yang menghormatiku, maka aku akan menghormati orang tersebut. Nah, artinya apa? Kita sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dengan yang namanya interaksi sosial ketika bersosiologi dengan makhluk sosial lainnya. Apabila kita ingin dihormati oleh seseorang, apabila kita ingin dihargai oleh seseorang, yang terpenting kita yang terlebih dahulu harus menghormati orang tersebut. Kita yang terlebih dahulu harus menghargai orang tersebut. Jangan, ini mah kadang-kadang kita suka egois. Ingin dihormati tapi tidak ingin menghormati. Ingin dihargai tapi tidak ingin menghargai. Nah, itu kan salah. Ibarat kata peribahasa dalam bahasa Sunda bilang, dina hirup urang kudu sing bisa lair tali aisan timbang taraju. Artinya apa? Kita dalam segala hal itu harus intinya intip heula memeh eunteup. Jangan melakukan sesuatu itu langsung dijas ini itu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Termasuk apabila kita ingin dihormati oleh seseorang, terlebih dahulu kita yang harus menghormati orang tersebut. Nah, apabila kita tidak bisa menghormati seseorang dan tidak bisa menghargai seseorang, nih, jangankan manusia, katakanlah semut sekalipun, apabila diinjak-injak dengan keterlaluan, saya rasa semut pun tidak akan menerima. Sebagaimana dalam syair kan pernah ada di dalam syair dikatakan, jangankan dirimu, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Nah, jangankan manusia, sekalipun semut adalah hewan. Nah, akan tetapi apabila diinjak dengan keterlaluan, ya mungkin semut pun tidak akan menerima, bahkan akan menggigit. Nah, yang terpenting bagi kita adalah menghormati orang lain, menghargai orang lain. Adapun ketika kita sudah menghormati orang lain, sudah menghargai orang lain, orang yang kita hormati dan kita hargai tidak menghormati kita, ya
itu sih urusan dia mau menghormatin kita atau tidak. Yang terpenting kita sudah ikhtiar menghormati orang lain. Sebuah filosofi mungkin kita bisa belajar dari tanah. Coba bayangkan, tanah itu bagaimana? Tanah itu kita injak, bahkan kita ludahi. Ya, seringkali kita injak. Bahkan kita membuang kotoran ke atas tanah. Akan tetapi apa? Meskipun seperti itu, tanah kita tidak henti injak-injak. Tanah kita tidak henti kita ludahi. Tapi tanah tidak pernah bosan dan tidak pernah baper. Selalu memberikan manfaat kepada kita. Dengan adanya pohon-pohon yang tumbuh di atas tanah, dan pohon tersebut menghasilkan bunga dan buah tersebut bisa dimanfaatkan oleh kita. Nah, itu kita bisa belajar dari tanah. Atau juga kita bisa belajar dari sebuah gas mobil. Lebih diinjak gas mobil tersebut, lebih melaju dengan kencang pula mobil tersebut atau kendaraan tersebut. Nah, kita pun sama. Ketika kita diinjak-injak oleh orang lain, kita harus bisa lebih maju. Jadikan ejekan tersebut, jadikan injakan tersebut sebuah motivasi kepada kita agar kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin itu semata-mata berasal dari diri saya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun singkat, mudah-mudahan bisa bermanfaat, maslahat di dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahil hidayah wat taufik wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 7 ya?